Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel aku. Perkenalkan, nama saya Novel Agustian. Saya dari Universitas Diponegoro. Saya dari Fakultas Sekolah Vokasi, Teknologi, Rekayasa, Otomasi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari, dari mulai variabel, lalu fungsi, loop, boolean, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah program yang sederhana, di mana kita akan membuat program berupa game batu gunting kertas. Di sini saya akan menjelaskannya melalui flowchart dan juga nanti kita langsung implementasikan ke dalam Python, teman-teman. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi yaitu Draw.io dan juga Xcode, teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat rancangan dari permainan yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita akan menggunakan yang pertama adalah start dulu. Setelah itu kita akan membuat sebuah print yaitu selamat datang. Ini adalah permainan Switch dengan komputer. Jadi di sini kita akan melawan komputer, teman-teman. Nah, di sini kita akan ditawarkan berapa ronde yang kita inginkan. Misal 3, nanti kita akan mengulangi permainan sebanyak 3 kali, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengikuti ronde. Nah, ini untuk ronde yang kita akan mainkan. Jadi ronde 1 nanti 1, ronde 2 plus 1, ronde 3 plus 1, nanti 1, 2, 3 sampai terakhir. Tapi kita akan repeat until seperti itu. Oke, setelah itu kita akan print out berupa skor user dan skor komputer yang 0. Nah, di sini kita akan menggunakan jumlah ronde. Nah, ketika jumlah ronde kurang dari 0, maka dia akan tidak valid, teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan. Kita akan langsung ke bagian sini aja deh. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, ini salah. Kita coba perbaiki dulu ya, teman-teman. Oke, nanti ketika kita jumlah rondenya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, di sini kita coba dan sama dengan 0, maka di sini untuk datanya itu akan langsung ke selesai, teman-teman, karena tidak memiliki ronde. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sebuah pilihan yaitu gunting batu kertas. Nah, di sini user akan menginput antara gunting, batu, atau kertas. Oke, selanjutnya ketika user memasukkan pilihan, ada yang namanya validasi data. Nah, di sini jika semisal user tidak memasukkan salah satu pilihan dari ini, nah maka pilihan salah satu dia akan langsung memberikan peringatan yaitu pilih salah satu dari jawaban yang diinginkan atau jawaban pilihan. Ini pilihan. Nah, dia akan mengulanginya lagi sampai dia benar. Nah, ketika dia benar atau berupa yes di sini, kita tulis yes. Nah, di sini komputer akan acak pilihan. Nah, di sini dia akan komputernya itu secara acak akan memilih jawaban yang mereka inginkan untuk melawan kita. Oke, setelah itu rondenya apakah sudah selesai atau belum? Jika tidak, maka dia akan langsung membandingkan nilai. Nah, di sini saya memiliki fungsi ketika nilai user itu nilai user kan nilai komputer, nilai user sama dengan nilai komputer, maka dia akan menghasilkan seri ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi komputer akan bertambah 0 dan user akan menambah nilai 0. Selanjutnya, ketika user memilih gunting dan komputer memilih kertas,
user memilih batu dan komputer memilih gunting, user memilih kertas dan komputer memilih batu, maka user akan mendapatkan 1 poin. Nah, di sini ketika user tidak memilih antara ini dan hasilnya salah, maka komputer akan mendapatkan 1 poin, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini konsepnya dia akan terus mengulangi sampai I-nya itu sama dengan nilai ronde yang kita inginkan. Misal 3 ronde, maka dia akan berputar sebanyak 3 ronde, teman-teman. Oke, setelah itu dia akan menghasilkan nilai skornya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke dalam programnya, teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung membuat sebuah file, yaitu gameswitch.py. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah fungsi, yaitu bernama bukan fungsi, kita akan menggunakan sebuah library berupa random. Nah, library random ini akan digunakan oleh komputer untuk memilih nilai acak atau jawaban acak yang digunakan untuk melawan kita nanti. Oke, selanjutnya kita akan menulis print, lalu ini kita tulis permainan sweet batu gunting kertas. Oke, setelah itu kita akan langsung ke dalam yang pertama. Nah, di sini saya akan menggunakan komen untuk menjuduli tanpa mengubah program yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan menggunakan list array untuk pilihan sweet. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel pilihan yang berisikan nanti ada batu gunting kertas. Oke, selanjutnya kita jarakin biar mudah dipahami. Fungsi untuk input user. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang akan digunakan oleh user dalam memilih jawaban atau pilihan. Kita input underscore user. Oke. Nah, di sini user akan menggunakan input dan kita masukkan pilihan Anda antara batu, gunting, kertas seperti ini. Lalu dia akan mengulangi while user not in pilihan. Ketika dia tidak menggunakan pilihan yang ada di dalam pilihan ini, maka dia akan mengulanginya dan memberikan sebuah kalimat pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. User input masukkan gunting batu kertas lower. Nah, lower ini sih apa sih, teman-teman? Fungsi lower ini dia akan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi misalnya kita menginput batu, dia akan dengan huruf kapital, maka dia akan memberikan nilai huruf kecil, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi yang berisikan tentang nilai yang akan dipilih oleh komputer. Fungsi untuk input komputer. Oke, di sini kita langsung saja def input komputer. Oke. Selanjutnya kita akan tulis komputer random choice. Nah, ini yang saya maksud tadi, mengapa kita menggunakan
import random teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan import random, maka dia harus menggunakan yang namanya random choice. Sama seperti kita menggunakan import time, maka kita harus menggunakan yang namanya time slip teman-teman. Oke, di sini kita masukkan pilihan. Oke, selanjutnya kita tulis return computer. Jadi dia akan mengulangi juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk membandingkan hasil pilihan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya def bandingkan hasil user. Nah, langsung tab aja teman-teman. Oke, di sini if user sama dengan komputer, maka hasilnya akan berupa seri, teman-teman. Nah, di sini ketika user tidak memberikan hasil yang sama, maka dia akan memiliki beberapa nilai ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya itu sejajar ya teman-teman. User, tab lagi, user, tab lagi. Di sini ketika user sama dengan batu dan komputer sama dengan gunting, maka selanjutnya lagi atau user sama dengan gunting dan komputer sama dengan kertas, atau user sama dengan kertas dan komputer sama dengan batu. Kita tulis harusnya ini menang. Return Anda menang. Biar seru kita kapitalin aja. Anda menang. Yeay. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke else. Oke, kalau kita tulis return Anda kalah. Coba lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi, yaitu fungsi utama untuk menjalankan permainan. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam def main. Oke. Oke, di sini kita akan masuk ke fungsi utama turnamen. Oke, di sini kita akan masukkan yang namanya def memulai turnamen. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke ronde sama dengan integer, lalu kita masukkan input. Nah, oke, ini udah benar. Oke, nice.
input, masukkan nilai ronde yang diinginkan, kita masukkan skor user sama dengan 0, skor komputer sama dengan 0. Lalu di sini kita akan masukkan yang namanya for i in range ronde, jadi sepanjang ronde nanti. Oke, selanjutnya kita akan masukkan, kita print f titik 2 slash n ronde i plus 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perintah selanjutnya, yaitu ketika user input user, oke, komputer sama dengan input komputer, lalu print f pilihan komputer. Benar ya? Oke, jadi di sini kita akan hasil banding nilai user dan komputer. Oke, di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam if else ya teman-teman. Jadi ketika sini if hasil sama dengan maka skor user akan bertambah 1. Tapi ketika tidak, Anda kalah dan komputer mendapatkan 1 skor ya teman-teman. Oke, jadi di sini fungsinya if dan elif itu untuk menentukan apakah dia menang atau kalah berdasarkan dari hasil bandingkan user di sini teman-teman. Seperti ini, nanti kan dia kan for i di dalam range untuk setiap rondenya. Dalam ronde ini print ronde plus 1 user sama dengan input user, komputer sama dengan input komputer, dan hasil bandingkan hasil itu sama dengan user, komputer. Nah, di sini dia akan membandingkan nilainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya hasil akhir turnamen teman-teman. Kita tulis hasil ronde. Oke, itu aja. Di sini kita akan print, lalu kita akan tulis slash n hasil ronde oke, biar jelas kita tulis sama seperti akhirnya tadi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita juga akan print f skor user 2, lalu kita tulis skor user. Selanjutnya kita akan print skor komputer juga, lalu kita akan print pilihan user. Kayaknya enggak sih. Di sini kita akan tulis if skor user sama dengan benar, maka selamat Anda melakukan turnamen ini. Elif ketika skor user, maka print komputer menang turnamen. Coba lagi.
turnamen berakhir seri. Oke. Kita akan tulis start underscore turnamen. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan coba jalankan apakah ada error. Oke, di OR ini ya teman-teman ternyata. Sudah bisa. Oke, kita di sini tambahkan slash dulu ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Di line 49. Oke, skor user sama dengan skor komputer. Di line 49. Kita hapus dulu teman-teman. Pilihan Anda, pilihan komputer hasil. Oke, sini sudah benar ya teman-teman. Tadi ada kesalahan. Di sini tadi jangan lupa kurang S untuk setiap menggunakan kita or atau. Nah, di sini jadi mungkin ada kesalahan print pilihan user. Oke, di sini juga ada printf untuk pilihan user komputer juga. Di sini juga kita memerlukan print hasil.
hasilnya itu nanti di sebelah sini untuk hasil bandingkan hasil user dan ini. Oke, dan komputer. Oke, sekarang kita coba jumlah ronde yang diinginkan 3. Oke, ronde 1. Masukkan pilihan Anda, batu, gunting, atau kertas. Kita tulis gunting, coba. Oke, seri. Karena komputer juga memilih gunting. Oh, jadi begitu. Oke. Oke, sekarang kita tulis kertas, coba. Oke. Seri juga dengan komputer. Gunting lagi, coba. Wah, komputer juga gunting. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. 3 lagi. Batu juga. Batu, gunting. Ya, oke, ternyata sudah berhasil lah teman-teman. Ini di sini komputer sudah berhasil memilih sebuah jawaban yang berbeda dengan kita. Maka kita akan coba lagi sampai kita menang teman-teman. Aktivitas. Oh, salah teman-teman, salah. Oke, kita mulai lagi. Batu, salah lagi. Tulis 3 coba. Oke, batu. Oke, batu lagi. Oke, kita tulis gunting coba. Ya, kata kita kalah. Coba lagi gunting. Oh, salah. 3 coba. Gunting. Wah, komputer lagi. Batu. Wah, masih kalah terus ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah permainan berupa game batu kertas teman-teman. Oke, supaya lebih jelas nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Kita running dulu. Sini kita coba lihat lagi jumlah ronde yang diinginkan untuk 3. Kertas, batu. Oke, seri ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita kalah, dia akan otomatis langsung memulai program lagi ya teman-teman dari awal. Seperti ini ya teman-teman. Ketika skor user kurang dari komputer, maka komputer akan menangkan turnamen. Oke. Mungkin cukup itu untuk program yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita akan coba ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, di sini game suite. Game suite-nya coba kita ambil, lalu kita delete dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba mengeditnya melalui AI. Ini hapus saja teman-teman. Nah, di sini kita mulai chat baru dulu. Kita tulis Ctrl V. Nah, oh salah. Ctrl V. Kok ke enter ya?
Ctrl V lalu kita tulis buat dalam bentuk GUI yang menarik dan berwarna. Oke, kita coba ya teman-teman, apakah bisa dalam bentuk GUI. Kita akan coba menunggu ya teman-teman. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini sudah ada filenya ya teman-teman untuk dalam bentuk GUI-nya. Kita running. Kita coba running ya teman-teman. Oke, kita coba di terminal apakah bisa. Oke, kita coba di CMD ya teman-teman. Oke, kenapa nih? Kenapa tidak bisa ya? Tulis mengapa tidak bisa. Tilau belum bisa. Mari saya hapus yang tidak perlu dan fix errornya. Oke, allow. Oke, ternyata saya belum punya library fill ya teman-teman. Nah, sekarang sudah bisa. Oke, thank you. Kita akan mulai dengan 6 ronde. Oh jangan, 3 ronde aja. Mulai game. Saya akan milih gunting.
Oke, salah lagi. Sekarang kita akan mulai kertas. Oke, aku menang. Kertas lagi. Ya, kalah. Komputer yang menang. Oke, lagi. Mulai game. Batu. Oke, Anda kalah. Batu, Anda berhasil. Kertas, Anda kalah. Oke. Ini susah nih menang dari komputer nih. Gunting, ada menang. Oke. Satu lagi. Aduh, kalah lagi. Karena sudah saya batas maksimal. Oke. Oke, kita mulai lagi. Seri. Kalah. Oke. Hasil akhirnya seri ya teman-teman. Lagi juga gunting seri. Berarti jangan gunting lagi, gunting lagi. Oke. Menang. Batu. Oke, menang. Yes. Oke. Di sini saya udah berhasil menang akhirnya dari tadi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk program yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.